Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita kembali dapat mengadakan renungan, mengadakan kajian atas hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan dapat memperoleh manfaat darinya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Semua moga kita juga termasuk di dalamnya sehingga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini akan kita coba untuk membahas hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul ibadi ilallah man kana saubahu khairam min amalih. Antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Terjemahnya, hamba yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang bajunya lebih baik daripada perbuatannya, yaitu bajunya seperti baju para nabi, sedangkan perbuatannya adalah perbuatan para penguasa yang sewenang-wenang. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Aisyah. Ini hadis yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu berkenaan dengan perilaku bahwa hamba yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang bajunya, pakaiannya lebih baik daripada perbuatannya. Bajunya baju para nabi, tapi perbuatannya perbuatan penguasa yang sewenang-wenang, penguasa yang zalim, penguasa yang memaksa rakyatnya atau bawahannya atau semua untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi perbuatannya ini bukan berarti harus jadi penguasa, tapi perbuatannya seperti penguasa yang begitu gitu. Nah, yang pertama yang akan kita coba untuk dalami mengenai baju. Hamba yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang bajunya lebih baik daripada perbuatannya. Kalau dilihat sekilas berarti nanti kalau orang pakainya mewah, bagus, pakaian yang sangat indah menjadi tidak boleh atau jadi tidak baik kalau kita pahami baju dalam pengertian yang biasa. Kalau kita mau dalami, nampaknya baju di sini bukan baju dalam pengertian pakaian, tapi apa yang biasa dikenakan oleh orang yang menunjukkan bahwa dia orang yang sesuai dengan ketinggian gitu. Jadi kalau kita bahasakan sekarang mungkin ini baju di sini itu citra gitu. Orang yang mencitrakan dirinya sebagai orang yang soleh, sehingga dikatakan baju para nabi. Sehingga ketika dikatakan baju para nabi, kan kita nggak menemukan baju para nabi itu memang bajunya seperti apa gitu. Apakah baju gamis? Gamis itu nabi orang Arab, Nabi Muhammad SAW.
Tapi nabi-nabi yang lalu kan beda, karena bangsanya beda. Orang Yahudi apalagi, Nabi Musa bajunya tentu bukan seperti baju Nabi Muhammad. Atau nabi-nabi yang lalu juga bajunya juga tidak seperti baju nabi yang lain. Jadi kita dapat pahami baju para nabi artinya citra seorang yang soleh gitu. Jadi yang dibenci oleh Allah orang yang mencitrakan diri sebagai orang yang soleh seperti para nabi gitu. Tapi perbuatannya perbuatan seperti penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang. Sehingga masyarakat melihatnya itu sebagai orang yang soleh, tetapi sesungguhnya di balik itu perbuatan orang tersebut perbuatan orang yang zalim. Nah, kemudian yang kedua, mengapa disebut atau dicontohkan perbuatan para penguasa yang zalim atau sewenang-wenang? Tidak misalnya pencuri, tidak pezina atau dosa yang lain, tapi penguasa yang sewenang-wenang. Ini karena yang namanya penguasa itu kalau berbuat zalim, kalau berbuat jahat, perbuatan jahatnya itu tidak hanya mengenai segelintir orang gitu. Kalau orang mencuri barang seseorang, hanya yang terdolimi orang yang dicuri itu gitu. Kalau perampok mungkin yang merampok satu rumah, maka yang terdolimi yang satu rumah itu, bahkan tetangganya enggak. Tapi kalau penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang, satu kebijakan jahat yang dibuat gitu, itu yang merasakan atau efeknya satu bangsa, berapa ratus juta orang itu akan menerima efek dari kebijakan jahat itu. Maka di sini sangat sesuai, orang yang nggak disukai itu yang tampilannya atau citranya seperti citra orang soleh, tetapi sesungguhnya perbuatannya seperti perbuatan penguasa yang zalim. Karena penguasa yang zalim itu sekali dia melakukan satu kejahatan, maka kejahatan itu efeknya luar biasa besar. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Jadi orang maling, rampok, sebesar-besar kejahatan rampok itu hanya mengenai beberapa orang saja. Tapi kalau penguasa, maka seluruh orang yang dikuasainya terkena oleh kejahatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang jahat seperti maling, rampok dan sebagainya, dia tidak bisa memaksa orang lain. Paling dirinya bersama temannya atau bersama gengnya gitu. Ini ada geng rampok terdiri dari 10 orang. Yaitu aja paling yang mereka memang sudah sama-sama merencanakan, mereka memang satu komplotan. Ya kejahatan itu dilakukan oleh itu saja 10 orang itu kalau anggotanya 10. Tapi kalau penguasa yang zalim, karena penguasa ini punya bawahan, punya orang kepercayaan, maka perbuatan jahatnya itu tidak hanya dilakukan oleh dirinya, tetapi oleh orang-orang yang dipercaya kepadanya. Kemudian bawahannya di setiap wilayah itu ada berapa bawahan dan seterusnya ke bawah. Jadi dari atas dia atasannya ini punya bawahan ini punya bawahan lagi, bawahan punya bawahan lagi dan seterusnya. Maka kejahatan yang dilakukan itu dipaksa untuk juga dilakukan oleh serentetan orang gitu. Jadi luar biasa kalau kejahatan seorang penguasa, kezaliman seorang penguasa, kesewenang-wenangan seorang penguasa. Dan Allah paling benci makanya kepada orang yang tampaknya, tampilannya, sosoknya, citranya sebagai citra orang yang saleh, tetapi perbuatannya perbuatan seorang penguasa yang zalim, penguasa yang sewenang-wenang. Karena tadi penguasa yang sewenang-wenang itu kejahatannya luar biasa besar.
Kemudian yang mesti kita cermati juga, ini terkait dengan akidah. Yang dikatakan hamba yang paling dibenci oleh Allah. Kalau kita bicara tentang Sang Pencipta Allah, maka kita harus waspada. Jangan sampai apa yang berlaku pada hamba, pada makhluk, itu juga kita pahami sebagai terjadi pada Allah. Dalam hal ini Allah kan benci kepada orang yang demikian tadi. Nah, bencinya Allah itu tidak sama dengan bencinya kita makhluk atau manusia kepada yang lain. Sebab kalau bencinya kita kepada sesuatu, maka kebencian itu menyakiti kita. Ketika kita benci sama seorang, jangankan orang itu dekat dengan kita, kita melihat saja sudah enek gitu. Menyakiti hati. Bahkan bukan cuma lihat, ingat saja gitu. Orang yang pernah menyakiti kita sehingga sampai kita benci, jangankan sampai orang itu berbuat lagi, jangankan sampai orang itu hanya sebatas lewat di depan kita, ingat saja itu sudah menyakiti hati kita. Nah, apakah ketika Allah benci kepada orang yang demikian tadi itu Allah tersakiti? Tentu tidak. Karena Allah Sang Pencipta, Dia tidak terpengaruh dengan perbuatan hambanya, perbuatan makhluknya. Sehingga kebencian Allah itu mesti kita pahami dalam perspektif, dalam status Allah sebagai pencipta, bukan antar kita, bukan seperti antar kita, antar makhluk. Tuh. Sehingga apa yang dimaksud Allah itu benci kepada orang yang demikian dan demikian, Allah tidak punya kepentingan atas manusia, atas makhluknya. Jadi makhluknya itu mau berbuat baik atau mau berbuat jahat tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Dia tidak bahagia seperti manusia gitu ketika hambanya itu berbuat baik. Nggak ada pengaruhnya. Tapi nanti dalam beberapa hadis Allah suka orang yang demikian, Allah benci orang yang demikian. Nah, ini yang harus kita pahami. Jangan sampai suka dan bencinya Allah kita pahami sebagai suka dan bencinya manusia. Jadi kalau Allah benci kepada seseorang yang demikian dan demikian, ini dalam hal ini orang yang pakaiannya atau citra dirinya itu lebih baik daripada perbuatannya, maka yang dimaksud bahwa efek buruk bagi seseorang yang berperilaku itu sedemikian besar. Kalau walaupun tidak sama persis, tetapi masih mendekati. Orang tua yang benci kepada perbuatan anaknya. Anaknya nggak nurut, anaknya malas belajar, anaknya suka berbuat ini dan itu. Orang tua itu tidak suka. Tidak sukanya bukan untuk kepentingan dirinya. Tidak sukanya karena nanti anak ini yang akan merasakan akibatnya gitu. Ya, kalau orang kampung bilang, orang kampung kita katakanlah gitu, ketika anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik, ngomongnya gini, nanti lu rasain gitu. Nanti kalau lu udah jadi orang tua rasain gitu. Karena apa? Karena orang tua itu bukan ketika dia melarang sesuatu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan anak itu sendiri. Ketika menyuruh anaknya melakukan sesuatu untuk kepentingan anaknya, bukan untuk kepentingan dirinya. Barangkali yang mirip-mirip juga itu seperti guru dengan murid. Guru tidak suka dengan murid yang malas, murid yang tidak mau diatur, itu bukan karena kepentingan diri, bukan kepentingan si guru itu, tapi untuk kepentingan murid itu sendiri. Kalau dia malas, kalau dia tidak melaksanakan tugas, nanti efeknya murid itu sendiri yang akan menerima, tidak akan memperoleh kemampuan, tidak akan memperoleh standar kualitas tertentu sehingga gagal. Kalau siswanya cemerlang, otaknya cerdas, rajin dan sebagainya,
Guru senang. Nah, senangnya itu lebih besar supaya terkait dengan anak itu, bukan untuk dirinya. Gurunya mah tetap aja guru. Tapi kalau muridnya yang cerdas, yang pandai, bisa jadi nanti orang besar. Apakah mungkin jadi menteri atau jadi presiden bahkan. Sang guru mah senangnya senang melihat siswanya. Walaupun tidak terlalu pas, tetapi arahnya seperti itu. Bagaimana Allah itu membenci sesuatu atau menyukai sesuatu itu bukan seperti makhluk kepada makhluk, tetapi dia pencipta kepada makhluknya. Sehingga kalau Allah membenci satu perbuatan, karena perbuatan itu tuh akan merusak si hamba itu sendiri. Allah enggak berpengaruh. Kalau Allah menyukai sesuatu, maka perbuatan itu efeknya sangat baik bagi hamba yang terkait, yang melakukan itu. Adapun Allah enggak punya kepentingan apa-apa. Karena dalam hubungan antara Allah dengan makhluk, dengan hamba ini, itu cuma satu arah dalam hal beri-memberi gitu. Allah hanya pemberi, enggak penerima. Manusia atau makhluk hanya penerima, enggak bisa memberi apa-apa kepada Allah. Karena Allah enggak butuh apa-apa dari makhluknya dan dari yang lain, karena Allah cuma sendiri. Allah tidak punya teman, tidak punya musuh, tidak punya lawan, tidak punya apapun. Yang ada cuma makhluk. Nah, makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa atas Allah. Karena apa? Karena segala yang ada pada makhluk kan bikinan dia. Termasuk kita berbuat sesuatu juga dia yang memberlangsungkan perbuatan itu. Ketika kita berjalan, kemampuan berjalan bukan dari kita. Buktinya mana? Ketika pada saatnya waktunya tiba, maka seseorang itu hanya tinggal tergeletak, tak berdaya. Berarti selama ini kemampuan berjalan, kemampuan lari, kemampuan ini, kemampuan itu, bahkan termasuk kemampuan berpikir, berkata-kata, itu semua kemampuan yang Allah berikan. Sehingga dia mau beri atau dia tidak beri, itu tergantung kepada kehendaknya. Dengan demikian, apapun yang dilakukan oleh hamba, karena Allah yang memberikan, nggak berpengaruh bagi dirinya. Karena dia tidak punya musuh, tidak punya lawan, tidak punya teman, tidak punya persamaan dengan yang lain. Maka Allah hanya menerima. Nah, oleh karena itu Allah hanya memberi, bukan tidak menerima. Oleh karena itu seorang hamba yang melakukan perbuatan yang tidak baik tidak akan pernah menyakiti Allah. Kalau misalnya ada pernyataan Allah tersakiti, itu pun maksudnya kalau diumpamakan manusia, tetapi pada dirinya sendiri itu tidak ada rasa sakit. Satu contoh lain, dalam Al-Quran disebut setiap saat Allah itu selalu sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap saat Allah itu dalam keadaan sibuk, mengurus makhluknya yang tak terhingga ini, mengurus alam semesta, bintang gemintang dan sebagainya. Yang satu atom saja itu manusia nggak bisa ngurus. Nah, sementara seluas alam semesta ini udah nggak kepikir oleh kita. Bagaimana sibuknya Allah. Ketika kita sebagai makhluk melihat itu semua, maka sibuknya luar biasa, nggak terbayangkan. Tetapi dari sisi Allah sendiri, apakah Allah jadi sibuk, jadi repot, jadi dia jadi susah gitu? Enggak. Allah tidak terkenai rasa sibuk. Tapi ketika kita lihat kita sebagai makhluk, betapa sibuknya Allah. Tapi pada dirinya sendiri dia enggak terkena rasa sibuk. Nah, demikian juga Allah benci itu kalau seseorang yang berbuat begini, kalau kita persepsikan sebagai sesama makhluk, maka perbuatan itu perbuatan yang sangat dibenci. Siapapun akan benci. Tetapi kalau bagi Allah sendiri tidak pernah tersakiti dengan perbuatan itu. Hanya makhluk itu sendirilah, hamba itu sendiri yang akan merasakan efek dari perbuatan yang dilakukan, yang tampilannya jauh lebih baik daripada
perbuatannya tadi. Demikian yang dapat kita kupas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita menjaga diri dari melakukan citra positif. Jadi kita kalau memang ingin menjadi baik, ya lakukan kebaikan. Bukan pura-pura baik, bukan mengusahakan bagaimana orang memandang kita ini baik, padahal sesungguhnya kebaikan itu tidak ada pada kita. Itu kita harus hindari agar kita tidak termasuk yang dibenci, agar maksudnya jangan sampai perbuatan yang seperti itu justru akan merusak diri kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.